Ini terkait dari berita yang memang lagi marak nih Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz, izin sebelumnya minta pendapat Ustadz soal fitnah toa masjid yang tersebar di kalangan masyarakat. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Fadhal Ustadz. Ahibati fillah, seorang muslim itu ketika terjadi fitnah, dia berusaha untuk menjaga diri. Diam. Tidak berbicara kecuali berdasarkan panduan ilmu. Firman Allah dan sabda Nabi SAW. Gini jemaah, kalau bicara aturan, toa masjid, ya semua perlu diatur. Perlu diatur ya. Kita hidup bertetangga, ya kita harus menghormati tetangga kita. Diatur toa masjid dengan aturan yang syiar agama Allah ini bisa dinikmatin oleh umat. Karena kita tahu sebenarnya yang diperlukan dari toa masjid itu, yang pertama adalah azan. Azan itu memang ditujukan buat orang-orang supaya mereka datang ke masjid, mereka tahu dengan waktu sholat ya. Itu tujuannya. Qomat tidak terlalu penting untuk pakai suara luar, qomat itu. Karena memang lebih ditujukan kepada orang yang sudah hadir. Walaupun pakai suara luar pun gak ada masalah supaya orang yang mungkin lagi wudhu tahu sudah qomat di masjid. Suara-suara yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas syiarnya itu adalah adzan tadi. Pernah terjadi keributan di Mesir. Ada muslim, kita tahu di Mesir lumayan banyak ya orang-orang non-muslim, mungkin juga tergantung pemukiman mereka. Jadi ada, ini cerita anak punya ustadz dulu. Cerita bahwasanya di salah satu pemukiman orang-orang non-muslim itu nggak mau dengan suara adzan, mengganggu kata mereka. Suara adzan, kata mereka mengganggu. Akhirnya kasusnya dimasukkan ke pengadilan. Pengadilan muslim sewa lawyer. Lawyernya non-muslim. Yang disewa lawyernya non-muslim. Akhirnya mereka kemudian sidang ya. Akhirnya sekarang bagian muslim untuk membela diri mereka. Karena dianggap mengganggu tadi. Akhirnya jemaah yang non-muslim ini, karena dia orang Arab, dia wudhu ya. Dia hidup bersama masyarakat muslim. Setelah itu orang kan lagi ribut ini itu di pengadilan. Tahu-tahu dia teriak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang yang tadi ramai itu tahu-tahu senyisnya mendengarkan suara azan sampai selesai. Setelah selesai, dia keluarkan tasnya. Dia bawa lonceng. Dia bawa lonceng, kemudian dia pukul dengan keras. Dang! Dang! Karena mereka, ini muslim sama Nasoro yang lagi ribut nih. Dang! Ribut satu tempat itu jemaah. Dengar suara itu. Terganggu mereka. Akhirnya kata pengacaranya mengatakan, ya sudah, hakim bisa menilai sendiri. Tadi suara adzan yang dikumandangkan. Suara adzan ya, bukan suara-suara yang lainnya. Suara adzan dikumandangkan. Yang membuat tenang semuanya. Dan suara lonceng yang membuat ribut tadinya di ruang sidang. Akhirnya sang hakim memutuskan gak ada masalah adzan. Jadi adzan ini selain syiar, itu nama Allah yang disebut di sana. Nama Allah. Suara itu suara yang penuh dengan pengagungan untuk Sang Pencipta. Bahkan menjadikan negeri itu damai sebenarnya. Jadi buat kita ya mungkin ana lihat alhamdulillah banyak yang sudah
mengomentari ungkapan Menteri Agama ya. Ya mungkin beliau salah. Bukan kalau ikan salah, kurang tepat ketika memberikan permisalan yang sangat tidak tepat sekali ya, tidak seharusnya diucapkan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan kepada hamba-hambaku untuk berkata yang terbaik. Kalau ngomong itu ngomong yang paling baik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Kita ngomong sama saudara kita aja, kita suruh ngomong yang baik. Karena setan berusaha untuk merusak hubungan kita gitu. Jadi mungkin seperti itu. Tugas kita adalah menjaga lisan kita, memberikan komentar yang beradab, yang etis, yang ingin memberikan nasihat, tapi lebih baik seorang muslim ketika dia memang nggak ada yang bisa lakukan, dia doakan orang-orang yang salah supaya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah umat Islam akan lebih mengerti lah bicara tawa ini. Dan orang Nasrani, alhamdulillah jamaah, orang-orang Nasrani hidup di negeri kita itu sudah bertahun-tahun bersama kita dan hidup damai. Kalau memang ada mungkin sebagian masjid ya yang mereka menggunakan tawa luar itu, ada yang menggunakan 24 jam tawa luar. Ya ini juga nggak tepat gitu loh. Yang perlu dikumandangkan di atas itu adzan. Adzan itu perlu dikumandangkan di atas. Adapun yang lainnya ya memang kita lihat di masa Nabi SAW, Bilal itu naik ke atas untuk adzan. Atau untuk pengumuman supaya orang-orang datang ya. Ketika memang ada sebuah kepentingan kehadiran orang-orang di Masjid Nabawi. Maka coba kita kembali bagaimana sih dulu di masa Rasulullah SAW, dan alhamdulillah dengan adanya teknologi kita semakin mudah untuk memperdengarkan suara adzan ini kepada masyarakat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Ustaz, syukran.